Halo, kembali lagi bersama saya Abdul Haris di dalam acara Bincang Santai, di mana membahas masalah di dalam dunia politik. Kali ini tema yang kita angkat adalah korupsi, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia ya bahkan saking seringnya bisa disebut sebagai sebuah tradisi ya. Nah, kali ini saya juga tidak sendiri, saya ada 4 narasumber, yaitu ada Calvin selaku ahli sejarawan, lalu ada Fabian sebagai ahli pakar hukum dan politik. Lalu ada Relanda Egi sebagai dosen dari Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Universitas Praditi, dan ada Ketua BEM Kalvinata Diharja dari Universitas Parakan. Nah, pada bincang kali ini kita akan memulai dari sejarah korupsi, apa dan siapa yang pertama kali memulai korupsi di Indonesia. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, sudah ada Bapak Calvin selaku ahli sejarawan. Mari Pak, dijawab. Ya, menurut ilmu yang saya pelajari selama ini, saya menemukan beberapa jurnal dan penelitian bahwa korupsi sendiri sudah dimulai pada zaman sebelum Masehi, yakni tepatnya pada zaman Hammurabi, Raja Babilonia, yang dimana dilakukan oleh anak buahnya, sekitar pada tahun 1200 sebelum Masehi. Pada saat itu, Raja Hammurabi yang baru menaiki tahta kekuasaannya dan memerintahkan kepada seorang gubernur untuk menyelidiki perihal penggelapan dana yang melibatkan pegawai pemerintah di bawahnya. Pada saat itu, Raja Hammurabi mengancam pada siapapun yang melakukan korupsi dengan hukuman mati. Untuk di Indonesia sendiri, korupsi sudah ada pada zaman Orde Baru, yang dimana dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang korup dan nepotisme, yang mengakibatkan negara ini terhambat untuk maju, serta uang negara yang ada banyak dihamburkan untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Proyek-proyek besar negara dikuasai oleh orang yang berjiwa korup, dan sampai pada akhirnya, pada masa itu dibentuklah Tim Pemberantas Korupsi atau TPK, yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung pada tahun 1970. Tapi, apakah TPK membawa keseriusan dalam memberantas korupsi? Nyatanya tidak. Korupsi masih sering merajalela dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, termasuk mahasiswa, pelajar, dan kaum awam yang melakukan aspirasi untuk memprotes keberadaan TPK yang tidak ada artinya bagi negara. Dan sampai pada akhirnya, pada tahun 2003, maka dibentuklah KPK, yang kita ketahui sekarang sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, seperti itulah siapa dan kapan sejarah korupsi itu berasal. Oke, baik. Terima kasih Bapak Calvin Baik. atas penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah kira-kira korupsi di Indonesia ini bisa hilang tanpa ada lagi gitu di Indonesia, jadi permanen hilang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sudah ada Bapak Fabian, selaku ahli politik dan hukum. Mari jawab, Pak. Ya, baik. Kita ketahui yakni korupsi itu udah terjadi dari dulu banget, dan di Indonesia sendiri punya sejarah korupsi yang kelam. Itu tuh udah ada dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Korupsi pun masih ada sampai sekarang. Bahkan yang baru anget-anget banget tuh kemarin, korupsi dana bansos. Menurut saya kata pemberantasan korupsi itu hanya sebatas impian yang nggak tahu kapan akan tercapai. Seperti yang kita ketahui, manusia itu nggak punya prinsip kata puas dan cukup. Ya, soalnya manusia itu merupakan makhluk yang haus akan nafsu. Maka dari itu korupsi nggak akan pernah hilang di muka bumi ini. Dan seperti kita ketahui, korupsi bisa dilakukan oleh siapa aja, mau itu masyarakat biasa sampai pemimpin-pemimpin yang tinggi. Dan dalam bentuk apa aja, bisa berupa materi dan non-materi. Korupsi itu sebenarnya udah banyak banget pasal-pasal yang menjerat ya. Kayak itu dikelompokin nih. Beberapanya ada kerugian keuangan. Itu ada pasal 2, pasal 3. Lalu suap menyuap, pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, pasal 5 ayat 2,
pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, B, C, D, pasal 13. Terus ada penggelapan dana juga. Itu ada pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, B, C. Pemerasan, itu ada pasal 11 huruf E, F, dan G. Lalu ada perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 huruf A, B, dan C. Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H. Terus ada benturan kepentingan dalam pengadaan, itu ada pasal 12 huruf I. Lalu terakhir ada gratifikasi, pasal 12 huruf B dan C. Udah banyak banget sebenarnya pasal undang-undang yang menjerat. Tetap bakal ada celah dari sisi moralitas dan kesetiaan manusia. Apalagi sekarang tuh kan hukum itu bersifat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, ini Ya, nih yang sebenarnya memudahkan para pejabat untuk melakukan korupsi. oke. Jadi intinya korupsi itu nggak akan hilang ya, tergantung ya dari kesadaran orang tersebut gitu ya. Jadi ya kalau misalnya orangnya tidak punya akal, ya maka korupsi itu akan terus ada gitu ya, dan nggak akan berakhir. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke teman kita nih ya, seorang mahasiswa, ketua BEM, tepatnya dari Universitas Parakan. Nah, menurut Calvin, sebagai mahasiswa nih, responnya gimana sih terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Kalau Silakan dijawab. menurut saya sih kondisinya memprihatinkan banget ya. Soalnya dana bansos aja yang kayak kemarin aja dikorupsiin. Terus juga orang-orang yang biasanya tertangkap karena korupsi itu biasanya memiliki jabatan yang tinggi, baik dia warga negara biasa yang punya kekuasaan ataupun orang yang bekerja dalam pemerintahan sih. Nah, terus tindakan pidana korupsi ini sudah merupakan tindak pidana luar biasa dan secara internasional tuh telah diakui sebagai salah satu jenis transnational organized crime. Nah, seperti yang terjadi kemarin ini oleh Menteri Kemensos Juliari Batubara, yang dimana adanya korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Menurut Ketua KPK Firly Baluri, total uang yang diterima oleh Mensos beserta anak buahnya itu diduga mencapai 17 miliar. Ya, 17 miliar dari fee penggadaan bantuan sosial atau bansos sembako selama pandemi COVID-19. Nah, periode yang pertama ini itu diterima sebesar 12 miliar. Dan juga untuk periode yang kedua menerima 8,2 miliar. Dari situ aja kita bisa lihat bahwa korupsi ini tuh besar-besaran. Di mana rakyat-rakyat, masyarakat yang lain itu bisa hidup tenang ataupun bisa dapat bantuan yang layak di masa pandemi ini. Kalau misalkan dananya aja dikorupsiin. Dan juga kalau saya berpendapat, sebenarnya kalau kayak pertanyaan yang tadi, yang kapan selesai korupsi berakhir di Indonesia, sebenarnya kalau menurut saya korupsi itu nggak bakal bisa berakhir. Soalnya kalau kita udah pangkas, kita udah basmi korupsi, kita udah penjarain orang-orang yang melakukan korupsi, tetap aja nanti bakal ada orang-orang yang melakukan korupsi lagi. Karena mungkin dari sistemnya yang kurang ketat, jadi ada celah sedikit untuk orang-orang bisa berkorupsi. Mungkin itu pendapat dari saya. Oke, terima kasih Calvin Natadiarja. Cukup bagus sekali ya pendapat dari Calvin ini. Nah, kemudian kita beralih ke Relanda Egi, dosen perguruan tinggi dari Universitas Raditi. Nah, menurut Egi nih, selaku dosen ilmu hukum, kira-kira hukum yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap para koruptor itu udah setimpal belum sih dengan apa yang mereka lakukan itu? Gimana menurut Bapak Egi? Oke, baik Mas, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, jadi ya seperti yang kita bisa lihat dari apa yang terjadi selama ini di berita-berita di Indonesia ini, emang dari para pelakunya ini, pelaku koruptor ini, saya setuju tadi yang dibilang sama Mas Calvin ini tadi, emang
kasus ini nggak bakal selesai gitu. Jadi emang soalnya ini karena itu ada ada ketimpangan dari hukum yang berlaku di Indonesia ini sendiri. Jadi ini menurut pribadi saya ya, emang di Indonesia ini tuh udah seharusnya untuk mempertimbangkan menerapkan beban pembuktian terbalik atau yang bahasa kerennya itu biasa disebut reversal of the burden proof. Ya. Udah bahasa Jadi, keren ya, Pak ya? oh iya betul, Siap. ada. Itu selalu dipakai tuh sama bule-bule. Ya, jadi Siap. saya lanjutkan ya. Jadi penerapan hukum ini tuh udah diberlakukan sama beberapa negara tetangga kita. Contohnya itu dari ada Malaysia, Singapura, lalu di Hong Kong. Nah, maka itu nanti akan ada baiknya bila hukum ini nanti mungkin diterapkan di Indonesia gitu. Jadi itu mungkin akan membawa dampak bagi keadilan hukum di Indonesia, terutama untuk kasus korupsi ini. Jadi para pelaku koruptor ini bisa mendapatkan hukumnya yang semestinya gitu, yang sekarang ini menjadi keresahan masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, tapi nih yang harus kita ketahui, jadi pada dasarnya itu asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini sendiri itu udah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, lalu ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, kan undang-undang ini sebenarnya udah ada, tapi ya balik lagi pelaku dari pengadilnya itu sendiri di hukumnya di Indonesia kan masih sangat disayangkan. Jadi hukumnya ini masih bisa dibilang kurang tegas. Jadi ya kita berharap semoga nanti ke depannya Indonesia ini untuk hukumnya ada kemajuan. Gitu, Mas. Berarti intinya masih lemah ya hukumnya ya untuk para koruptor ini ya. Ya, betul. Oke, jadi kesimpulannya korupsi di negara Indonesia itu kemungkinan akan terus berlanjut ya, karena kembali lagi tadi ke orangnya masing-masing ya. Karena korupsi itu juga bukan hanya di dunia politik, tapi bisa orang-orang seperti kita, orang-orang biasa juga bisa melakukan korupsi ya. Jadi bisa apa aja gitu. Jadi kesimpulannya balik lagi ke diri masing-masing gitu, kesadaran masing-masing. Nah, semoga dari acara kita kali ini bisa menambah wawasan kita mengenai kasus korupsi di Indonesia dan tentang korupsi di Indonesia. Dan semoga juga bermanfaat buat kita semua, ya, menambah ilmu kita semua. Dan terima kasih juga untuk para narasumber kita pada hari ini. Dan nama saya Abdul Haris dan para staf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Terima kasih semuanya.